tinggal 44 harinya si Yanti, suaminya itu menikah kembali dengan adiknya almarhum. Paling tragisnya di sini adalah dia itu sedang hamil. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi ceritanya cerita ini yang mau naik nih sebenarnya. Cerita ini yang mau naik sebelum video terakhir. Jadi video terakhir itu adalah video dadakan. Karena kejadiannya pada saat itu 5 hari pada hari di-upload. Jadi hitungannya itu kan tanggal 11 ya saya upload. Nah, ini rencananya ini video saya buat tanggal 12. Nggak tahu uploadnya kapan. Yang jelas ini video tanggal 12. Jadi ceritanya pada saat udah selesai ngupload tuh tanggal 11 saya upload tuh ya kan tanggal 11, malamnya ada kejadian. Aduh ya Allah, sumpah merinding. Sebenarnya saya tuh takut bahwa malam tuh cerita beneran. Saya udah wanti-wanti nih, aduh jangan sampai ya kan. Nah, pas ngupload semalam, jadi kan saya itu tidurnya harus mati lampu nih ya kan, mati lampu. Jadi sekitar jam 10 malam, saya curhat dulu nih soal video yang terakhir saya upload. Sekitar jam 10 malam, itu tiba-tiba ada bau. Tapi baunya tuh kayak jauh gitu, tapi gimana ya saya mau jelasinnya. Nanti kayak kita mau nyari, ini bau apa kayak gitu. Kondisinya jauh ya kan, kalau deket kan pasti nggak usah nyari gitu ya kan. Nah, masalahnya di sini adalah kalau itu bau bangkai, pasti kan baunya itu netap. Maksudnya itu baunya bakalan di situ beberapa hari. Nah, masalahnya bau ini itu baru malam itu, tadi malam maksudnya yang saya upload itu video, baru malam itu saya langsung ke distract sama cerita yang saya upload nih. Waduh, jangan-jangan saya dicari gitu sama yang ini, sama yang saya upload videonya. Pas saya mikir kayak gitu, mikirnya kan ke distract, langsung doa dong, baca keyakinan sesuai dengan keyakinan saya, maksudnya di agama saya. Baca, gak lama dari situ hilang baunya. Nah, dalam hati aku tuh kayak gini ya, sebenarnya saya mau cerita soal itu bukan ingin ngejelek-jelekan kamu. Saya tuh cerita kayak gitu tapi ini dalam hati, bukan ingin jelek-jelekan kamu, cuman saya ingin agar nggak ada yang berbuat sama seperti kamu. Saya ngomongnya kayak gitu, saya ngucapin dalam hati seperti itu, kata-kata itu baunya tiba-tiba hilang. Saya kan udah baca doa dan ngucapin itu ya kan, itu baunya bener-bener hilang. Sampai pagi ini gak ada sama sekali. Kalau misalnya itu bangkai pasti ada ya kan, pasti masih tetap ada, meskipun semeliwing atau masih tetap pasti ada. Yang namanya bau bangkai kalau belum dihilangin tetap ada ceritanya. Tapi sebenarnya itu kan versinya si orang yang melayat, versinya si siapa namanya, saya lupa saya. Versinya ini ya kan si Cynthia, baru ingat, versinya si Cynthia. Tapi kalau mungkin versi orang tuanya, mungkin saya nggak bisa bawain. Karena kenapa? Itu pasti sedihnya. Saya kan nggak bisa ngeliat orang sedih, nangis. Aduh, nggak bisa aku tuh. Jadi benar kalau versinya orang tuanya saya nggak berani, mungkin nggak bisa. Skip kisah itu dan kita berlanjut ke kisah yang saya omongin pada 2 video dari video terakhir. Kan saya udah ngomong kalau akan ada video naik, yaitu saya akan ada video naik lagi dan saya nggak bisa sebut namanya. Nah, ini nih cerita yang saya maksud. Jadi cerita ini sebenarnya ketiplek sama kisah temen saya, cuman bedanya kisah yang satu ini dia sampai meninggal dunia. Kalau teman saya itu sembuh, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, dan dia badannya tuh udah bersih, nggak ada luka-luka lagi.
Oke, jadi kisah selanjutnya ini yang saya ingin ceritakan adalah kisah seorang wanita. Dia itu kena penyakit hingga membuat dia tidur beralaskan daun pisang. Jadi dia tuh nggak pakai kain atau sehelai benang pun, karena kenapa? Kalau dia pakai kain atau baju, itu bakalan lengket di badannya dia. Karena badannya dia itu bernanah dan berair. Jadi kalau kena pakaian itu kan dicabut, lengket lah. Oke, gimana kisahnya? Check it out. Ini berawal dari kisahnya Anissa, sebut aja Anissa ya. Si Anissa itu punya nenek dan rumahnya itu dekat kuburan. Nah, ada nih salah satu kuburan yang punya cerita yang sangat-sangat menarik menurut Anissa, yaitu kuburan, saya sebut aja namanya si Yanti. Nah, si Yanti ini punya kisah pada saat dia masih hidup nih, dia itu kena penyakit. Keluarga sih ngomong kalau dia itu sedang diguna-guna. Dia itu gatal-gatalnya itu berair sampai mengeluarkan bau busuk. Jadi di sini bukan serampah cacar ya. Beda cacar atau virus, beda bukan kayak gitu. Jadi modelnya pokoknya saya tuh pernah lihat, teman saya tuh pernah kena. Saya dicerita di awal video ya kan, teman saya tuh pernah kena. Jadi saya ngerti banget nih soal cerita ini, ngerti banget saya karena saya menyaksikan bahwa dia itu tidurnya dialaskan daun pisang. Teman saya tuh nyaksiin secara langsung, jadi saya ngerti nih, paham ceritanya ini si Anissa nih. Pada saat itu kondisinya si Yanti itu seperti itu kan, dia itu tidur beralaskan daun pisang, dia nggak bisa pakai sarung, pakai pakaian. Paling tragisnya di sini adalah dia itu sedang hamil. Lagi hamil kena penyakit seperti itu, tapi alhamdulillahnya keluarganya itu baik semua. Mereka tuh ngerawat, apalagi suaminya ngerawat lah. Pada saat dia melahirkan, dia meninggal dunia. Setelah meninggal 44 harinya si Yanti, suaminya itu menikah kembali dengan adiknya almarhum. Kalau soal ditanya ada teror atau gimana, jadi teror itu hanya berada di rumahnya almarhum suaminya. Dan kalau teror di masyarakat nggak ada teror nih sama sekali. Dia nggak ganggu dan nggak masuk ke tubuh orang. Jadi ada salah satu kejadian kenapa rumahnya si nenek Anissa ini kena teror. Jadi pada saat sore hari, neneknya Anissa ini buang sampah nih dekat kuburan. Tapi maksudnya bukan dekat banget, enggak. Rumahnya kan dekat ini ya, dekat kuburan rumahnya nenek Anissa. Maksudnya agak jauh lah gitu, teman bakarnya di situ gitu. Pada saat ngebakar, pada malam harinya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada suara nangis depan pintu. Semuanya pada dengar, satu rumah nih pada dengar. Itu suara apa? Jadi dalam rumah ini nggak ada yang notice kalau itu suaranya si Yanti. Belum ada yang notice. Pada saat ketiga kalinya si nenek ini bakar sampah tuh dekat kuburan, masih ada nih. Jadi 3 kali bakar sampah di situ, 3 kali ada suara wanita yang nangis di depan pintu. Pada saat nenek Anissa nggak bakar sampah, hilang suara tangisan itu. Wanita nangis sampai sini aja. Nah, ada nih part kedua, gangguan kedua maksudnya. Jadi pada sore hari ceritanya, si neneknya Anissa mau buat kue, dan kue itu membutuhkan daun pisang. Jadi si nenek Anissa nyuruh nih kakak sepupunya Anissa gitu, nyuruh untuk ambil daun pisang di kebun. Kebetulan ini udah sore, mau menjelang maghrib, mau ke isya gitu, sekitar jam 7 lewat lah gitu. Jadi nggak tahu kenapa, tanpa sadar, tanpa sengaja, si
Anissa ini ngelewati kuburan dan melangkahi kuburannya si Yanti. Setelah pulang dari sana ngambil daun pisang, tiba-tiba ada tetesan yang keluar dari pahanya si Anissa, sepupunya gitu. Jadi si Anissa pas ngeliat sepupunya datang dengan bawa daun, dia langsung nengok nih ke arah bawah. Kaget kan, saya sebut aja namanya siapa ya, si Dandi gitu. Dan kamu, tapi ini cewek ya. Dan kamu lagi menstruasi, kok sampai ke ini betisnya kamu ngalirnya kenceng banget kayak gitu. Enggak, si Dandi ngejawab, enggak, saya nggak menstruasi. Nah, sampai di netes. Ngomongin seperti itu, tiba-tiba si Dandi pingsan. Nah, karena lama nih jeda waktunya si Dandi pingsan, nggak sadar-sadar, dipanggillah yang namanya orang yang bisa, maksudnya hal-hal yang goib yang bisa, namanya Tante Surti. Dipanggil nih Tante Surti. Tante Surti datang ngecek, oh ini mah karena dia habis ngelewati kuburan kali ini, kayaknya ada yang ngikut. Ngomong gitu si Tante Surti nih. Bentar, saya ini obatin. Setelah diobatin Tante Surti, si Dandi sadar. Saya lagi di mana? Sadar ya kan? Saya lagi di mana? Mbak tadi pingsan. Mbak ngerasain apa? Gitu, nanya kondisinya kan. Kondisi perasaan itu kayak apa? Apa yang dialami? Apa yang dirasakan maksudnya? Enggak, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya kayak pusing aja, nggak sadar gitu. Gitu aja si penjelasannya si Dandi. Mbak, kata Mbak Surti, Mbak itu habis ngelewati kuburan. Salah satu kejadian lagi nih yang terjadi pada keluarga suami almarhumah. Pada saat itu ada salah satu keluarga mereka yang meninggal. Ceritanya si Dandi mau ngelayat. Pas ngelayat, tiba-tiba di rumah duka itu ada salah satu orang kerasukan. Orang yang kerasukan ini tuh ditanya, kamu siapa? Si orang yang kerasukan jawab, saya Yanti. Sebenarnya bukan Yanti ya, ini coba jin calling aja. Saya Yanti. Terus, dengan siapa kamu kemari? Nunjuknya sama si Dandi. Jadi ngikutnya sama si Dandi dia. Terus, kamu mau ngapain? Ngikut sama si Dandi, langsung masuk sama orang kayak gini. Dimarahin ya kan? Saya ingin minta yang pertama kopi, yang kedua batik baru. Jadi kopinya itu harus dibuat sama ibunya dia. Yang kedua batik baru, yang ketiga makan pisang. Jadi pada saat si almarhumah sakit, itu keinginan dia sebenarnya kopi buatan ibunya, makan pisang, dan pakai kain batik baru. Itu sebenarnya semua keinginannya dia. Jadi si almarhumah masih hidup, dia tuh sempat cerita kalau dia tuh inginkan itu gitu. Permintaannya terpenuhi, orang yang kerasukan ini tiba-tiba sadar seketika. Jadi nggak perlu tuh manggil orang pinter atau apa segala macam, nggak ada. Dia pokoknya hanya minta itu aja gitu, langsung sadar. Sampai sini aja nih cerita versinya Anissa. Namun cerita versi ibunya Anissa tuh ada kelanjutannya. Nah, kalau kalian mau cerita versi ibunya dia itu, nanti saya ceritain. Kebetulan saya belum baca versi ibunya, jadi baru versi Anissa nih yang saya baca. Itu kalau kalian mau, kalau enggak ya udah sampai sini aja ceritanya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya Anissa. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment.